Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Bima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif 1-2% pada kuartal kedua 2021. Hal tersebut ditandai dengan program vaksinasi yang telah berjalan sesuai target dan meningkatnya belanja masyarakat kelas menengah ke atas. Indonesia saat ini sedang berada pada fase pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan 3 kuartal sebelumnya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Bima Yudhistira memprediksi perekonomian Indonesia sudah bisa tumbuh positif dengan kisaran angka 1-2% untuk kuartal kedua 2021. Pemulihan ekonomi Indonesia ditandai dengan program vaksinasi yang telah berjalan dengan cukup baik, meningkatnya belanja masyarakat kelas menengah atas, geliat industri manufaktur yang meningkat pembelian bahan baku, hingga pemulihan konsumsi domestik dan pemanfaatan momentum ekspor. Lebih lanjut, Bima memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2021 akan berada pada kisaran 2%. Meskipun sudah mulai positif ya, tapi untuk tumbuh sampai 5-7% tentu itu membutuhkan proses. Karena kita masih melihat di konsumsi dalam negeri ini, sebagian masyarakat kelas atas sudah mulai belanja, tapi kelas menengahnya mungkin masih butuh waktu untuk memulihkan dulu dari kehilangan pendapatan 2020 kemarin. Nah, jadi masih mungkin ada beberapa yang nggak rata. Bima menyarankan kepada pemerintah untuk bisa terus memberikan bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat, seperti subsidi upah, stimulus ekonomi untuk UMKM, hingga insentif pajak permintaan. Adapun terkait penyerapan anggaran di lingkup Pemda, Bima menyebut saat ini terdapat anggaran sebesar 182 triliun rupiah yang masih mengendap di sejumlah bank daerah. Dalam kondisi pemulihan ekonomi, banyak Pemda yang memperlambat serapan anggaran. Hal itu dinilai justru berdampak pada likuiditas geliat ekonomi daerah tersebut. Pemerintah pusat diminta untuk menerapkan sanksi tegas terhadap daerah yang dengan sengaja menghambat perencanaan teknis atau bahkan yang bertujuan tertentu mendapat keuntungan. Pemirsa, berbeda dengan bingkisan atau parsel pada umumnya. Parsel produksi pelaku UMKM yang tergabung dalam Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia ini berisi produk rumahan pelaku industri kreatif. Parsel UMKM yang dibuat sebagai awal membangkitkan kembali gairah usaha di tengah pandemi. Belum berakhirnya pandemi tidak menyurutkan gairah pelaku UMKM yang tergabung dalam Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia atau APIKI, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kembali membangkitkan gairah usaha di sektor UMKM. Salah satunya adalah dengan membuat bingkisan atau parsel yang berisi produk-produk UMKM yang diproduksi di Yogyakarta. Tidak hanya terlihat menarik, produk-produk makanan UMKM yang dirangkai dalam bingkisan parsel ini pun telah mengantongi izin edar PIRT dan mempunyai sertifikat halal, sehingga memberikan jaminan terhadap konsumen bahwa produk UMKM yang ditawarkan aman untuk dikonsumsi. Pandemi yang berdampak pada roda perekonomian UMKM sangat dirasakan oleh para anggota APIKI. Pembuatan bingkisan atau parsel dengan produk UMKM sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2017, namun di tahun 2020 terhenti dan kembali aktif di tahun 2021 ini. Untuk tahun ini, penjualan parsel produk UMKM memang mengalami penurunan pemesanan hampir 50% lebih. Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan parsel mencapai 70 hingga 100 parsel, namun di tahun ini hanya mencapai 25 parsel. Minimal izin PIRT halal sudah ada semua. Oh, jadi harus itu memenuhi syarat itu ya? Itu syaratnya itu. Jadi semua berhak, tapi ada syaratnya itu. Karena paling nggak tanggung jawab kita ke konsumen sudah bagus nih. Jadi maksudnya itu sudah terjamin. Selain harganya yang terjangkau dibanding produk pabrikan, parsel produk UMKM yang dibuat rumahan ini pun tak kalah kualitas rasanya dan juga keamanannya. Kita ngebantu lah UMKM itu sendiri. Kalau bukan kita yang beli, siapa lagi gitu loh Mas. Jadi kalau pemerintah itu kampanye tentang bantu bela beli UMKM, bela beli produk UMKM, tapi sedangkan kita sendiri sebagai user, pembeli itu masih menggunakan produk-produk yang modern, yang jelas mereka punya kekuatan yang lebih dari UMKM. Makanya itu kalau bukan kita siapa lagi Mas.
Untuk satu paket parcel produk UMKM ini dibanderol mulai dari harga Rp50 hingga Rp300.000. Dalam satu bingkisan terdapat 7 hingga 9 produk UMKM.